Ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita sama-sama dengarkan baik-baik tausiah yang selalu akan disampaikan oleh Ustaz Fitullah Ismail kepada beliau. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru namanya solidaritas, padat ya, semangat gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para ikhwan, akhwat, muslim-muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Haji Artani selaku yang mewakili Ketua DKM Jami Al-Hikmah, dan orang tua kita Bapak Ustaz Saleh selaku naibul imam, dan tidak meminta takzim saya di sini. Alhamdulillah ada Ustadz Mukhlisin, ada Ustadz Mukorobin. Ini luar biasa. Ustadznya banyak, tapi jamaahnya belum banyak nih, mana Pak? Ustadznya banyak, jamaahnya belum banyak. Pas, yang penting semangat. Apa? Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bapak Haji Astani bahwa memang selama beberapa tahun, kita hampir 3 tahun ya Pak, kita nggak ikut memakmurkan masjid ini karena situasi dan kondisi. Dan sekarang kita hadir dalam suasana yang berbeda, itu dengan masjid yang megah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan para donatur yang dermawan, muhsinin, segala apa yang diinfakkan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga suasana yang berbeda Bapak Ibu semua. Kalau pada 3 tahun yang lalu kita hadir di sini ya dengan penceramah Ustadz Abdul Hidayat. Nah, sekarang yang datang adalah mantunya Ustadz Mukorobin, mantunya sekarang ya. Kalau yang waktu itu yang ngasih sambutan Bapak Haji Abu Dar, tadi anaknya beliau tadi Ustadz Mukmin ya. Jadi masih ada ya, ada semua. Ini karena memang beliau Allah panggil ya. Mudah-mudahan Allah tempatkan tempat yang terbaik. Gitu. Dan alhamdulillah saya masih ada Pak Ikhwan ya, masih ada. Masih lulus Pak, lulus dari Covid. Para ikhwan akhwat sekalian, tadi oleh Suban ya, pemuda kita begitu luar biasa semangatnya dalam memberikan mau'izah, dan dengan jelas gamblang telah menjelaskan tentang deskripsi daripada tema kita tadi ya, dengan Isra Mi'raj. Kita tingkatkan semangat soliditas terhadap pembahasan Masjid Al-Aqsa. Dan sekarang pada gilirannya sedikit akan saya sampaikan hal yang berkaitan dengan Quran surat Al-Isra ayat 1 yang tadi baca oleh Qori ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ayat ini sudah tidak asing lagi telinga kita, bahkan kita rata-rata hafal ya. Insyaallah kita rata-rata hafal. Masih hafal nggak Pak, Ibu? Hafal ya, insyaallah. Rata-rata kita hafal sampai berapa ayat? Berapa? 8 atau 10? 8 ya. Alhamdulillah. Boleh dites ini ya. Ada yang siap dites? 8 ayat. Pak, siap? Ayo. Saya kasih hadiah nih. Gocap. Bener ya, kalau saya kan beneran Pak. Ayo, 8 ayat. Hafalan ya. Bukan nggak ngerepek, nggak nyontek, nggak. Hafalan ya. Siap? Nggak berani angkat tangan?
Apa belum kasih unjuk duitnya kali, Pak? Ya. Biasanya kalau orang kita kalau ngeliat duit hijau, tapi sekarang nggak hijau lagi. Hijau kurang tertarik, soalnya 20.000. Yang merah baru tertarik ya. Mari ikhwan sekalian. Jadi ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang nyata dan kita tidak boleh mengingkari. Mengingkari peristiwa Isra itu kafir. Ya. Dan sering kalimat Isra dikaitkan dengan Mi'raj, ya, walaupun kalimat Mi'raj nggak disebut di Quran, ya, Mi'raj nggak disebut di Quran, walaupun peristiwanya nyata diabadikan di Quran, ya, surat An-Najm ayat 13-17. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indahu janatul ma'wa. Itu untuk Mi'rajnya. Tapi istilah Mi'raj sendiri memang tidak disebut di Quran. Jadi yang populer memang yang ada di Quran memang Isra. Para muslim sekalian, Al-Isra ayat 1 sering ditafsirkan oleh Imamul Muslimin yang sangat luar biasa. Nah, di sini saya mungkin ya sifatnya apa? Menduplikasi saja, ya, menduplikasi saja. Jadi Allah mengawali firman-Nya dengan kata subhana yang sering terjemahkan maha suci. Ya, maha suci. Arti aslinya adalah sabah itu adalah menjauh. Ya, seperti orang yang apa, Pak? Kejebur di air. Tahu kejebur ya, Pak? Cemplung, kemudian dia berenang, lari menjauh dari tempat dia kejebur supaya selamat. Itu arti kata sabaha tadi. Nah, makanya dengan kata subhana atau subhanallah itu artinya memang menjauhkan terhadap Allah dari tuduhan-tuduhan kotor, bahwa Allah itu suci, Allah jauh dari tuduhan keji seperti yang mereka tuduhkan, ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah, naudzubillah, subhanallah amma yasifun. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa putra Allah, naudzubillah, subhanallah amma yasifun. Juga orang-orang Arab Mekah pada waktu itu yang masih kafir, yang masih musyrik mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri-putri Allah. Subhanallah amma yasifun. Nah, juga mereka yang mengatakan yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu terjing gegem. Jadi Allah itu dituduh pelit dan lain sebagainya. Nah, ini artinya bahwa Allah itu maha suci dari segala tuduhan kotor, tuduhan keji. Asra artinya memperjalankan atau berjalan, khusus untuk asra ini berjalan di waktu malam. Subhanalladzi asra, ya, asra. Jadi para mas sekalian, kata kerja yang diawali dengan subhana itu dipastikan pelakunya hanya Allah. Artinya nggak ada makhluk lain yang bisa melakukannya. Nah, begitu juga dengan asra tadi yang memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Asra namanya. Itu hanya Allah saja. Jadi nggak ada satu makhluk pun yang bisa melakukannya. Ini salah satu fungsi kalimat subhana tadi, ya, Pak. Bahwa dengan kalimat subhana berarti pelakunya hanya Allah saja. Ya. Jadi nggak ada yang lain. Ini karena memang mutlak, ya, akan kekuasaan Allah SWT. Nah, siapa yang diperjalankan ada bi'abdihi, terhadap hambanya, ya, bi'abdihi. Kalau kita baca tafsir luar biasa penafsirannya, ya, kenapa pakai bi nggak dengan yang lain, padahal huruf apa jar itu banyak, ya, ada 19, ada li, ada min, ada ila, ada an, ya, tapi kenapa pakai bi? Atau kenapa Allah menggunakan kata bi'abdihi, nggak dengan bi rasulihi, nggak dengan bi nabiyihi, atau langsung tanpa bi asra abdahu? Kira-kira maknanya kayak sama, ya, Pak, kayak sama gitu kan, tapi ternyata memang beda dengan kalimat bi abdihi. Walaupun kayak sama tadi kan, asra abdahu, telah memperjalankan pada hambanya, atau asra bi nabihi, terhadap nabinya, atau asra bi apa
Muhammadin misalnya pun sama seolah-olah gitu kan. Nah, tapi ternyata Allah menggunakan pilihan kalimat bi abdihi. Karena memang kalimat abdi, abdun yang kemudian dibaca Abdullah itu bukan sembarangan. Pasti ada makna yang tertentu dengan kalimat abdihi tadi. Kita Pak sering mengaku sebagai hamba Allah. Sering nggak Pak? Mengaku. Kita mengaku sebagai hamba Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad hamba Allah itu bukan pengakuan beliau sendiri, tapi pengakuan dari Allah bi abdihi tadi. Beda nggak Pak? Sama nggak Pak? Antara mengaku dengan diakui. Beda nggak? Nah, kita ini bukan diakui, tapi kita ini ngaku-ngaku. Ya ngaku-ngaku. Yang secara bahasa artinya hamba Allah. Nah, makanya perlu ada penjelasan. Apa sih kriteria hamba Allah itu? Jangan-jangan kita mengaku hamba Allah tapi kita masih hamba yang lain. Mbak, jangan kita mengaku hamba Allah tapi masih hamba yang lain. Di Quran ada istilah hamba togut, hamba setan, hamba nafsu. Ya. Nah. Hamba apa lagi? Hamba syahwat. Ya, itu. Nah, buktinya Pak, kita mengaku hamba Allah kadang-kadang kita masih belum menomorsatukan panggilan Allah. Betul nggak Pak? Iya. Ada seruan untuk taklim dari Ahad, taklimnya Abah yang nggak setiap minggu. Begitu ada orderan, ada lemburan, masih pilih yang mana Pak? Nah, gimana kita ngaku hamba Allah? Padahal hamba Allah itu paling tidak memiliki 3 ciri, paling tidak ya. Jadi kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, yang pertama, bahwa kita merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman kita, yang kita miliki, kata kita ya Pak, entah itu harta kita, ilmu kita, nyawa kita, jasad kita, ini punya yang kita sembah. Ini Pak. Itu punya yang kita sembahkan, kita hamba Allah kan, hamba dari Allah, pengabdi Allah. Nah, jadi paling tidak pertama adalah kita merasa bahwa apa yang ada di tangan kita, yang kata kita mah milik kita, itu kita merasa itu semua adalah punya yang kita sembah. Duit ya punya Allah, rumah ya punya Allah, ilmu juga ilmu dari Allah, la ilmana ilama alam tanah. Apalagi Pak, nyawa juga punya Allah, tangan punya Allah, semua punya Allah. Tapi kalau kita masih merasa memiliki itu punya kita, ya belum berarti. Karena nanti pada gilirannya ketika Allah memintanya, kita akan sayang. Karena kita merasa punya kita. Tapi kalau kita sebagai pengabdi Allah, karena kita merasa bahwa semuanya punya Allah, ketika Allah mengambilnya, kita akan redho. Iyalah, loh iya, orang punyanya kan punyanya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, ya, sebagai hamba Allah, itu yang kita lakukan Pak, apapun perbuatan kita, itu berkisar sekitar menjalankan perintahnya atau seruannya, enggak lain. Ya. Jadi yang diperbuat oleh tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, semua berkisar untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan perintahnya. Bukan semata kemauan dirinya. Pak, bukan semata pengakuan dirinya. Ibu-ibu, kedengeran nggak? Dengeran ya? Dengeran. Nah, ibu-ibu lagi masak nih, ya kan? Tiba-tiba seruan Allah datang. Hayya ala sholah, ayo sholat, mari sholat, tapi masih asik dengan masakannya Pak, masih asik masak, tanggung. Ini ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan enggak, kan bapak-bapak enggak masak, ya kan? Enggak. Tapi kalau enggak masak ya sama aja, kalau nyetir masih asik dengan setirnya, yang dagang asik dengan dagangannya, ya sama. Ya kan? Ya sama. Nah, berarti artinya ketika ada panggilan Allah kita tunda, apalagi dinafikan, naudzubillahi min dzalik,
berarti katanya belum hamba Allah. Nyatanya kita masih memprioritaskan bukan kemauan Allah, tapi kemauan diri kita sendiri. Jadi tadi yang kedua, kalau hamba Allah itu adalah dia berbuat adalah dalam rangka mengindahkan seruan Allah atau melaksanakan perintah Allah, bukan kemauan dirinya sendiri, bukan kemauannya diri sendiri. Kita sholat karena memang Allah nyuruh sholat, kita ngaji karena memang Allah nyuruh ngaji, kita baca Quran karena Allah suruh baca Quran, kita infak sedekah karena Allah nyuruh infak. Jadi bukan kemauan sendiri. Kemauan sendiri mah bukan infak, Pak. Kalau kemauan sendiri apa? Jajan. Jalan-jalan. Nah, itu. Jadi sekitar yang diperintahkan Allah. Itu, ya. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita sebagai hamba Allah, kita akan mengaitkan segala sesuatu yang terjadi pada kita di sekitar atas izin Allah, restu Allah, qadarullah, ya. Jadi kita enggak merasa bahwa ini salah si anu karena si fulan atau karena diri kita sendiri. Semua dikaitkan kepada kekuasaan Allah. Ini kalau kita benar-benar sebagai hamba Allah, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita nggak akan mengalami keterkejutan, termasuk hal-hal yang buruk sekalipun. Kita punya program yang baik, planning yang sudah mantap, fix luar biasa, tiba-tiba nggak seperti yang kita inginkan, ya Pak. Kita ngelihat orang dagang apa makanan kayaknya laris banget, Pak. Nah, hari ini kita contek ilmunya, Bang Adul, mana Bang Adul, ada ya, gitu kan, ayam gepuk, nah itu kayaknya laris banget tuh, gitu kan, ikut-ikutan kita jualan ayam gepuk, giliran kita yang dagang, kagak laris kira-kira gitu, padahal ilmunya udah pas banget, seperti ayam gepuk, apa Bang Adul? Oh Pak Gembus, misalnya gitu ya, ternyata nggak seperti yang kita lihat, ya mereka laris manis luar biasa, kok kita enggak. Nah, orang beriman dia akan mengaitkan dengan qadarullah. Ini izin Allah. Artinya dia enggak mengalami keterkejutan bahwa semua itu terjadi karena izin Allah. Bahkan ini semua terjadi karena sudah tertulis sebelumnya. Kalau gini, Pak. Ma asaba fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabra'ah. Likala ta'sau ala ma fatakum wala tafru bima atakum. Itu. Apapun yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa kamu itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah melaksanakan. Jadi termasuk hadirnya kita di masjid ini, Pak, sudah dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Likala taksau, kata Allah, supaya kamu tuh jangan berputus asa dengan apa yang luput dari kamu, yang hilang dari kamu, termasuk tadi yang rugi, yang mati, yang apalagi yang hilang, yang gagal. Nggak berputus asa. Ini semua sudah qadarullah. Juga sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, supaya kamu juga tidak bergembira, terlalu beryuforia dengan apa yang Allah berikan pada kamu. Ini juga bahaya. Karena orang beriman itu ketika dapat anugerah bukan beryuforia, tapi dia bersyukur. Sama nggak Pak? Bersyukur sama bergembira. Bersyukur sama bergembira sama nggak? Sama nggak? Nggak. Oh beda ya. Bersyukur sama beda. Kalau bergembira mungkin dia akan berpesta pora, merasa berhasil, sukses dengan cara mereka makan-makanlah, jalan-jalan dan sebagainya. Ya sampai juga mungkin Pak nanggap hiburan, ya nyanyi-nyanyi. Tapi kalau bersyukur nggak seperti itu. Ya, dia kalau bersyukur merasa bahwa ini ada semua anugerah dari Allah. Kalau bersyukur dia akan menggunakan anugerahnya di jalan Allah. Kalau dia bersyukur dia akan mengucap alhamdulillah. Ini sempurnanya syukur. Ya, dia betul memakrifati bahwa yang dimiliki itu adalah pemberian Allah, bukan semata hasil usahanya. Yang kedua akan menggunakan anugerah di jalan Allah, dan kemudian lisannya paling tidak mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah saya berhasil, alhamdulillah saya sembuh, ya, karena kata Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Nah, ini bersyukur, ya. Jadi ini diantaranya hamba Allah itu tadi meliputi berapa hal, Pak? 3. 1, Ramoni, lo kok gimana nih, Pak? 1 lah, 1 aja yang nggak mau nih, gimana? Yang kedua kayaknya harus pakai gocapan juga kayaknya nih.
Pak, Cung, siapa yang berani? Jangan nyontek tapi. Nggak ada juga. Saya udah bengok-bengok loh Pak, udah teriak-teriak. Ya, satu apa tadi? Kita betul-betul ya merasa bahwa apa yang ada pada diri kita itu punya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya, semua yang diperbuat oleh kita dari sekitar berkisar masalah menjalankan, mengindahkan perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga adalah kita merasa meyakini bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu semua atas izin Allah, karena qadarullah, ya, bukan semata karena kita. Maka di sini salah kalau kita sampai merasa bahwa ini semua karya kita semata karena pemberian orang tua, warisan, ya, semua adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bentar. Ini batuk-batuknya. Nah, ini para ikhwan ya. Nah, jadi sekitar bi'abdihi tadi. Jadi bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baru dua kan Pak? Sekitar sabaha tadi, asro sudah bi'abdi. Nah, sekarang lailan. Nah, di situ menggunakan kata lailan artinya perjalanan itu benar di waktu malam yang lailan, bukan lailatan. Ya, kalau lailatan semalam penuh. Tapi kalau lailan malam yang sedikit. Malam yang sedikit. Itu lailan. Yang ini membuat orang-orang kafir nggak percaya. Di otaknya nggak masuk akal. Mana mungkin ya. Jangankan malam yang sedikit, satu malam aja Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti perlu waktu yang berjam-jam. Kalau naik pesawat paling enggak ya 2 jaman ya, 2 jaman. Walaupun nggak ada pesawat yang ke Masjidil Aqsa, Pak, adanya ke Yordan kan. Itu pasti nggak cukup dengan 1 jam. Nah, ini yang buat mereka tidak percaya, karena mereka mengukur dengan kelemahan otaknya. Kalau udah bicara masalah apa namanya akidah syariah, jangan mengedepankan otak, tapi iman. Iman. Makanya pada waktu itu pun Pak, para sahabat sebagian ada yang ya kaget juga gitu ya, tapi semua mengakui bahwa ini adalah kuasa Allah. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tapi kalau kita ngukurnya dengan kemampuan otak, ya pasti, ya Pak. Ya apalagi jalan kaki gitu ya, atau naik onta. Nah itu. Tapi itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Bahkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Pak, ketika Nabi diisrokan yang sesaat itu Nabi sempat dimampirkan. Ya, pertama ke Madinah. Sampai di situ ditanya, Nabi suruh sholat di situ. Kamu tahu tak gimana kamu sholat? Terus dijawab sama yang nganter, kamu sholat di tempat yang toibah, tempat yang baik. Ya, itu memang nanti jadinya waktu itu Yasrib ya Pak, yang kemudian jadi Madinah. Kemudian juga diampirkan ke Tursina. Habis Tursina baru kemudian mendarat di Masjid Aqsa. Yang waktu itu Masjid Aqsa belum berupa masjid, Pak, masih berupa ya sisa-sisa bangunan ya, memang belum ada masjid, tapi itu sudah disebut masjid. Artinya bentuknya masih kompleks ya, seperti itu. Nah, artinya dalam waktu sekejap itu pun Nabi sempat mampir-mampir, diampirkan. Itu. Ini termasuk perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Yang pasti itu bukan hanya sebatas untuk rihlah jalan-jalan, tapi ada makna-makna yang tersirat di situ. Nah, diantaranya dengan Nabi diampirkan di Yasrib atau Madinah, Nabi memang di situ ditunjukkan untuk tempat hijrah. Nah, sebelumnya kan pernah hijrah juga, walaupun Nabi nggak ikut ke Habasah. Nah, kemudian di Yasrib itulah Nabi kemudian hijrah. Nah, kemudian termasuk juga pas sampai di Masjidil Aqsa. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan hambanya lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Ya, dalam waktu yang sangat singkat itu. Nah, ini merupakan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Ya. Nah, mungkin banyak pertanyaan, kenapa nggak ke tempat yang lain gitu, tapi ke Al-Aqsa? Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan buat kita
Kenapa kita harus turut serta ada rasa bela hari ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman ya Zionis Israel. Nah, karena memang itu adalah masjid yang sangat bersejarah luar biasa. Pertama, buat kaum muslimin itu adalah kiblat kaum muslimin yang pertama, ya, kiblat yang pertama. Jadi sebelum sekarang menghadap ke Masjidil Haram, itu Rasulullah dan para sahabat sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, itu ya, sana. Dan itu yang juga dilakukan oleh nabi-nabi yang lain sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, semua kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Semua. Ya. Semua kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Itu. Kemudian ada perintah fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, baru Nabi berubah, yang tadinya menghadap ke arah Masjidil Aqsa, bahkan dalam suatu riwayat Nabi sedang sholat asar, Pak, sedang sholat asar, tiba-tiba turun ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ini perintah tunggal kepada Nabi waktu itu, walaupun Nabi waktu itu sedang imamin sholat, Pak. Makanya di Madinah ada istilah apa? Masjid Kiblatain, ya. Di Madinah ada istilah Masjid Kiblatain. Di situ memang biasanya sama pembimbing umroh itu, atau pembimbing penziarah, ya, mengadek kasih tahu ini dulu Nabi madhabnya ke sini. Nah, lagi sholat Nabi berubah gitu, ya. Nah, itu. Nah, jadi begitu turun ayat fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, baru Nabi kemudian menghadapkan arah sholatnya ke Masjidil Haram dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu alasan pertama, ya. Yang kedua tadi, ketika Nabi Isra dan mendarat di Masjidil Aqsa, Nabi sholat di situ mengimami para nabi, mengimami para nabi. Yang sekaligus itu sebagai pertanda ngasih tahu ke kita bahwa Nabi sebagai Sayyidul Mursalin, ya. Nabi sebagai Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi. Itu Rasulullah SAW mengimamin sholat di situ, Pak. Jangan ditanya sholat apa gitu. Iwan kan sholat kritis, Pak. Mumin, itu sholat apa ya? Zuhur, subuh, asar, maghrib? Ya, pastinya bukan, karena di situ belum ada perintah sholat 5 waktu, ya kan? Gitu. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Jadi di Masjidil Aqsa ini juga termasuk tempatnya diutus para nabi, tempatnya diutus para nabi. Maka di situ, ya, terindikasi banyak makam nabi, ya. Jadi banyak makam nabi di situ, ya. Jadi itu diantara alasan-alasan, ya, kenapa Masjidil Aqsa itu memang harus kita bela ketika keadaannya sedang dikuyo-kuyo, ya, oleh orang-orang Zionis Israel. Dan yang pasti, yang jelas, bahwa Masjidil Aqsa itu bukan punya orang Palestina doang, tapi juga punya kita semua, punya kaum muslimin. Dan di sana termasuk salah satu di antara 3 masjid suci. Pertama, Pak, Masjidil Haram, yang kalau kita sholat di situ, sekali sholat nilainya sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid yang lain, ya. Di Bang Ade kita sholat zuhur di sini Masjid Al-Hikmah itu 100.000 kali baru sama dengan sholat zuhur sekali di Masjidil Haram, itu ya. Kemudian di Masjid Nabawi yang kedua sama dengan kita 10.000 kali sholat di masjid yang lain. Nah, kemudian di Masjidil Aqsa sama dengan 1.000 kali sholat tempat yang lain. Ini salah satunya diantaranya. Jadi termasuk tempat yang suci, masjid yang suci, yang harus kita jaga kesuciannya daripada masuknya Zionis Israel, orang kafir yang najis itu, ya, itu. Itu. Nah, Pak Rifan, nah kemudian, ya, Allah menyebutkan Masjid Aqsa itulah alladzi barokna haulahu, ya. Masjid yang kami berkahi di sekitarnya. Gimana, Pak, pahamnya? Kalau di sekitarnya itu berarti bagaimana dengan Masjid Aqsa sendiri? Diberkahi nggak Masjid Aqsa-nya? Ya apalagi gitu kan, yang di sekitarnya aja diberkahi, apalagi Masjid Aqsa-nya. Ya sangat diberkahi. Makanya tadi sholat di situ sekali sama dengan sholat
1000 kali di tempat masjid yang lain. Nah, di sini adalah ada makna yang tersirat buat kita semua. Karena itu tempat yang diberkahi, jangan sampai kita merasa tidak butuh untuk menghadirinya, untuk sholat di sana. Tapi tadi sulit kita hari ini untuk sholat di sana, Bapak semua. Ya, kenapa? Karena memang jauh tempatnya. Kemudian situasi juga tidak aman. Makanya yang paling pertama adalah ya kita bebaskan dulu, baru kita bisa sholat di sana dengan aman. Selain juga memang jauh. Tapi gambaran mudahnya kayak tadi disebutkan. Bagaimana kita bisa sholat di Masjidil Aqsa yang jauh di sana, Pak? Sedangkan di masjid yang dekat kita saja kita masih apa? Iya, masih terasa jauh. Ya, terasa jauh. Buktinya apa? Ada orang sholat berjamaah lewat aja, kayak nggak ada masjid, Pak. Lewat aja. Jadi kayak nggak kelihatan masjidnya gitu, atau mungkin ke masjid yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa. Mall yang jauh terasa dekat, masjid yang dekat terasa jauh. Jadi gambarannya adalah bagaimana perbandingannya ya, Pak. Bagaimana kita mau sholat di sana yang tempat yang jauh, yang di masjid yang dekat saja kita masih enggan, kita masih sungkan, ya kan? Loh itu. Udah habis. Kalau saya mah senang banget kalau udah habis mah. Senang banget. Gitu ya. Jadi ini para ikhwan. Jadi artinya maka salah satu di antara hikmahnya selain Isra tadi Mi'rajnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha adalah diperintahkannya sholat 5 waktu. Artinya dengan ini berarti kita termasuk Mi'raj, kita juga termasuk membela Masjidil Aqsa kalau kita menyemangatkan diri sholat di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, termasuk memakmurkan dengan taklim seperti itu. Jadi ini intinya ya, artinya supaya kita juga apa tadi Pak, semangat untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Nanti buat Allah mudah saja, buat Allah tuh mudah ya, buat Allah tuh mudah untuk memberikan kemenangan, nah, seperti itu. Karena pada hakikatnya kemenangan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manasru ila min indillah, kata Allah. Dan inilah kemenangan itu kecuali dari sisi Allah, bukan semata karena keahlian kita dalam berperang, bukan karena lengkapnya senjata-senjata kita, bukan itu ya, tapi karena pertolongan Allah. Dan ini pernah dilakukan oleh siapa? Salahuddin al-Ayyubi. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan Pak dalam sejarah, kalau hari ini kita kaum muslimin di Indonesia khususnya memperingati Isra Mi'raj dengan acara ceramah-ceramah, tablik-tablik, bahkan dengan yang lain, tapi tidak dengan siapa? Salahuddin al-Ayyubi, yang namanya adalah Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi. Beliau memperingati Isra Mi'raj dengan merebut Masjid Aqsa dari cengkeraman orang-orang kafir atau kaum salibis ini. Jadi pas tanggal 27 Rajab, Pak, tahun berapa Pak? 583 Hijriah atau tahun 1187 Hijriah. Miladiah. Gitu. Jadi Saudara Abi dengan pasukannya memperingati Isra Mi'raj itu dengan merebut Masjid Aqsa. Yang pada waktu itu Masjid Aqsa dibawa cengkraman kaum salibis dalam waktu yang cukup lama. Berapa tahun, Pak? Sekitar 88 tahun ya, 80 tahun. Itu masjid, Pak, bukan suara ajan yang dengar di masjid. Tapi dari masjid itu yang keluar hanya suara apa? Suara lonceng lah. Kalau kaum salib pakai lonceng kan, Pak? Oh iya, bukan lagi azan. Ya, bukan lagi azan, itu ya. Jadi begitu azan pertama waktu dikumandangkan sangat luar biasa harunya kaum muslimin karena bisa sholat di Masjidil Aqsa itu yang selama ini pakem ya karena dikuasai oleh orang-orang kafir itu. Jadi memang perlu dengan semangat bahwa tadi pertolongan itu punya Allah, bukan semata karena kemauan kita. Yang penting ada semangat tadi. Semangatnya dulu, Pak, walaupun dengan apa tadi kita rajin sholat berjamaah di masjid-masjid kita itu ya, termasuk juga kalau kita mampu dengan donasinya, Pak, dengan doa-doanya, semua itu ada potensi. Jadi jangan dianggap suatu yang sepele, cuma doa atau cuma ngasih donasi seberapa. Nah, bukan, tapi itu merupakan apa? Upaya kita. Bukan masalah besar kecilnya, tapi semangatnya ya, semangat yang disertai dengan rasa tulus, insya Allah ridhoi, pada gilirannya insya Allah Masjid Aqsa akan dikuasai oleh kaum muslimin dan kita bisa sholat
berjamaah di sana dengan tenang. Itu ya, ini diantaranya. Nah, kemudian terakhir Bapak sekalian, jadi sebelum ini udah habis waktunya, saya simpulkan bahwa lewat talim ini mari kita mulai kita mi'rajkan Pak hati kita dengan lewat sholat kita, sholat yang benar-benar benar ya menurut apa perspektif Al-Quran. Di Quran itu membenarkan sholat kalau sholatnya pertama khusyuk, kedua kalau sholatnya daimun, dawam, ketiga kalau sholatnya terjaga. Disebut Al-Quran pertama surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang beriman, mereka yang sholatnya khusyuk. Yang pertama. Kemudian juga sholat yang benar adalah sholat yang disebutkan dalam Quran surah Al-Ma'arij surat ke-70 ayat ke-23. Alladzina hum fi ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya daimun, dawam, nggak belang bentong ya, tapi benar-benar dawam. Yang ketiga masih dalam surat yang sama Al-Ma'arij ayat yang ke berapa saya lupa ya, disebutkan waladzina hum ala sholatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang dalam sholat mereka, pada sholat mereka jaga. Ini jadi bukan orang yang sholatnya sahun, yang lalai, bukan yang yuraun, sholatnya ria, bukan yang sholatnya kusala, males-malesan Pak. Kalau sholatnya yang sahun, lalai itu berarti bukan nggak sholat, cuman nggak konsekuen dengan ajaran sholat seperti tadi baca sama Ustaz Abdullah ya, Ustaz Ubaidillah, surat apa Al-Ankabut itu, inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat mah rajin tapi kerjaan mungkar masih jalan terus, berarti namanya sahun. Makanya kata Allah fawailul lil musholin, celaka buat orang yang sholat. Kenapa sholatnya sahun? Sholat mah iya, keji mungkar jalan terus. Kalau kata anak sekarang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah itu. Nah ini terancam wailun, kecelakaan yang besar. Atau yuraun, sholatnya ingin dilihat, pamrih, pamer, pun dikecam. Atau kusala itu malesan Pak. Ini cirinya orang munafik. Idza qamu kusala, kata Allah. Kalau dia berdiri sholatnya malesan. Bukan nggak sholat, tapi bawaannya males. Indikasinya apa? Mundur-mundur waktu. Iya, mundur-mundur waktu. Zuhur, jelang asar, tanggung sama kerjaan. Ibu-ibu tanggung sama masak. Asar, jelang maghrib, tanggung di perjalanan. Maghrib mau isya, sampai ngomong gini, cepet amat sih, baru juga maghrib, udah isya aja. Ya pantes, sholat maghribnya udah mau isya. Oh iya kan, ya cepet lah. Coba sholat maghribnya pas waktunya, nggak cepet juga, gitu kan, Pak Gorin? Itu. Isya tengah malam, tanggung, ibu-ibu ada drakor. Nah itu, ada drakor. Ini sholatnya tengah malam. Subuh kesiangan. Ini indikasi orang males sholat. Sholatnya orang munafik. Sholat orang munafik. Dan yang paling berat itu adalah dua, sholat subuh sama sholat isya. Nah itu. Padahal tadi disebutkan ya, bahwa sholat sunnah qobliyah subuhnya saja lebih baik dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Satu hal kata Nabi, man sholat subhi fi zimmatillah, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Para ikhwan, nggak tanggung-tanggung, dijamin oleh Allah keamanannya, kemaslahatannya, kesejahteraannya. Sampai kata Nabi ya, barang siapa yang dijumpai orang itu mengganggu orang yang sholat subuh berjamaah, akan dikelungkupkan wajahnya ke neraka jahanam. Nggak main-main. Ini untuk orang yang sholat subuh berjamaah ya. Jadi para ikhwan, mudah-mudahan lewat Isra Mi'raj yang Nabi lakukan seperti ini, kita juga ikut Mi'raj juga ya, lewat sholat kita. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.